Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal HOTS materi bilangan bulat. Jadi ini bukan soal yang biasa ya, yang ini agak sedikit berpikir tingkat tinggi, yaitu yang biasa kita sebut dengan soal HOTS ya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terkecil 156, negatif 145, negatif 170, 164, 151, dan negatif 156. Pertama kita tulis dulu, diketahui bilangan 156, negatif 145, 170, 164, 151, dan negatif 158. Nah, kalau bilangan ini yang diketahui, ini kan angkanya atau bilangannya kan besar-besar ya. Jadi kalau kita menggunakan garis bilangan pun, itu akan panjang garisnya. Nah, untuk soal seperti ini, kita kelompokkan soal yang negatif dan soal yang positif supaya lebih mudah. Nah, kita kelompokkan dulu kelompok bilangan negatif. Nih ya. Kelompok bilangan negatif. Nah, kita lihat bilangan negatifnya di sini ada berapa? Nih, 1, 2, 3, negatif 145, negatif 170, dan bilangan negatif 158. Nah, kalau udah dapat ini kelompok bilangan negatifnya, sekarang Ibu tekankan lagi untuk bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Semakin kecil nilainya ya. Untuk bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Nah, ini kan kita udah ada nih bilangan ini, kelompok bilangan negatif. Nah, kita cari dulu bilangan yang paling kecil, kita urutkan. Jadi mulai dari angka yang besar. Yang mana yang angka yang besar? Antara 145, 170, dan 158. Nah, karena ini yang besar 170, berarti yang 170 dulu yang kita tulis. 170 lebih kecil dari, semakin kecil ya, berarti lebih kecil dari 100, negatif 158. Kemudian lebih kecil dari negatif 145. Nah, ini merupakan kelompok bilangan negatif ya. Kita udah urutkan mulai dari yang terkecil bilangan negatifnya. Kemudian kita buat kelompok bilangan yang positif. Jadi kelompok bilangan bulat positif. Positif berarti yang ini ya, 156, 164, dan 151. 156, 164, dan 151. Perbandingannya, kalau bilangan bulat positif udah pasti ya, yang nilainya kecil, yang angkanya atau bilangannya kecil, berarti itu juga yang nilainya kecil. Jadi dari 156, 164, dan 151, kita lihat ini yang kecil adalah 151. Jadi kita tulis dulu 151 lebih kecil dari 156, lebih kecil dari 164. Nah, ini udah diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Nah, sekarang kita urutkan semuanya. Nah, sekarang kita urutkan bilangan dari yang terkecil. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil. Ini sesuai pertanyaan ya. Urutan bilangan dari yang terkecil
yaitu berarti kita mulainya dari yang negatif ya, karena negatif itu lebih kecil dari positif bilangannya. Nah, jadi mulai dari negatif 170, kemudian negatif 158, negatif 145, 151, 156, dan 164. Jadi urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah negatif 170, negatif 158, negatif 145, 151, 156, dan 164. Oke, selesai ya satu soal. Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut soal berikutnya atau soal nomor 2. Diketahui bilangan-bilangan bulat positif yang tidak ditulis lengkap. Huruf ABC mewakili satu angka dengan nilai ABC antara 4 dan 7. Berarti nilai ABC ini bisa 5 atau 6 karena kan antara 4 dan 7 ini ketentuannya ya, ini ketentuannya. Bilangan K 780, ini 782 AB9 ya. Ini 782.000. Ini bla 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 9. Ini pakai simbol-simbol. Kemudian bilangan L 600.000 bla 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 9 B4. Kemudian bilangan M 637.000. Kemudian bilangan N ini 700-an ribu. Nah, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Nah, kita kan bingung nih, mana bilangan yang terbesar di antara bilangan K, L, M, N. Karena ini kan ada AB, ada ABC. Nah, kita bingung mana nih yang terbesar. Nah, kalian tidak perlu nyari ABC-nya, tapi supaya mudah kita mengurutkannya, kita buat dulu tabelnya ya untuk penempatannya. Oke, ini Ibu udah buat tabelnya ya. Nah, kita tempatkan bilangan K ini mulai dari ratusan ribu. Nah, kalau misalnya ini dari puluhan ribu, kalian sesuaikan, berarti nulisnya di bagian yang kedua. Karena ini ratusan ribu, berarti nulisnya di bagian yang pertama. 782 AB9. Kemudian yang L 6AC isikan ya di dalam tabelnya. 9B4. Kemudian yang M 637 ABC. Kemudian yang N 7B5 AB8. Oke, kalau seperti ini bagaimana cara mengurutkannya? Nah, kita lihat pada tempat ratusan ribu. Ini ada 7, ada 6, ada 6, ada 7. Nah, untuk K ini 7, N ini 7. Otomatis K dengan N ini adalah bilangan terbesar ya. K dan N berarti lebih besar dari L dengan M. Ini kan sama nih, K dengan N sama-sama 7, kita anggap sama ya. L dengan M berarti lebih kecil dari K, lebih kecil dari N, berarti L dengan M berarti K dengan N ini lebih besar. Kemudian kita lihat penempatan puluhan ribu ya, yang kedua puluhan ribu, karena ini udah ada, karena K ini udah ada 8, N-nya B, otomatis kita perbandingkan dulu K dengan N. K-nya 8, N-nya B. B berarti ini ada ketentuan A, B, dan C antara 4 dengan 7. Berarti B-nya bisa 5, bisa 6. Karena ini K-nya 8, berarti N-nya bisa 5 atau 6. Berarti K ini lebih besar dari B, dari 5 atau 6. Berarti
K lebih besar dari N. Nah, sekarang kita lihat yang L dengan M. L dengan M, mana yang besar? L-nya A, M-nya 3. A-nya berarti bisa antara 4 dan 7, berarti bisa 5, bisa 6. Berarti A-nya di sini bisa 5 atau 6. Nah, berarti L-nya 5 atau 6, M-nya 3. Berarti L-nya ini lebih besar dari M. Berarti urutannya habis K, habis N, berarti N-nya lebih besar dari L, L lebih besar dari M. Nah, begini ya urutannya. Ini mulai dari yang terbesar ya. Mulai dari yang terbesar berarti K, N. Nah, kalau di sini belum dapat yang terbesar, kalian lanjut lagi yang di bawah. Nah, karena ini sudah dapat urutannya, berarti udah sampai di sini saja. Oke ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanya dengan Ibu di grup atau di kolom komentar. Jadi, ini Ibu jelaskan secara singkat saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah K, N, L, dan M. Oke, selesai ya nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, operasinya. Negatif 150 ditambah negatif 100 ditambah 120. Nah, kalau bilangannya seperti ini agak besar, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Tapi kan agak panjang ya kalau mulai dari 1, 2. Kalau soalnya seperti ini kalian bisa mulai dari 10, 20, 30. Tapi kan capek juga buat garis bilangannya. Nah, Ibu ajarkan cara mudahnya. Kita misalkan yang negatif itu hutang, kemudian yang positif itu uang. Nih. Nah, negatif 150.000 berarti hutang nih. Hutang 150.000 ditambah hutang 100. Berarti hutangnya jadi 250 ya, karena ini kan hutang. Nambah hutang lagi, berarti hutangnya 250 ditambah 120. Nah, kalau soalnya kayak gini, utang 250, uang 120, lebih besar mana? Lebih besar utang atau uang? Berarti lebih besar hutang. Kalau lebih besar hutang berarti jawabannya negatif. Sesuaikan. 250 dikurang 120 berarti 130. Selesai ya nomor 3. Lanjut soal nomor 4. 2000 dikurang 1000. Nah, ini seperti biasa. Ini bentuk biasa pengurangan. 2000 dikurang 1000, ini 1000. 2000 kurang 1000 ya. Kemudian ini ada tanda negatif. Pada sifat penjumlahan dan pengurangan ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi tambah 500. Kalian bisa lihat di buku paket sifat-sifatnya. Jadi 1000 ditambah 500 sama dengan 1500. Oke, selesai. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa japri Ibu melalui chat WA atau di grup juga boleh, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.